Halo semuanya, kembali lagi dengan channel Sahabat Flora dan Fauna. Kali ini, saya akan memperkenalkan sebuah tumbuhan atau tanaman yang sering kita temui. Yang ternyata tumbuhan tersebut memiliki sejuta manfaat bagi manusia. Tumbuhan tersebut adalah aloe vera atau yang biasa kita sebut lidah buaya. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang tanaman yang satu ini, marilah kita like, subscribe, dan tekan lonceng pada video agar bisa update informasi seputar flora dan fauna. Lidah buaya atau aloe vera adalah spesies tumbuhan dengan daun berdaging tebal dari genus Aloe. Tumbuhan ini bersifat menahun, berasal dari Jazirah Arab, dan tanaman liarnya telah menyebar ke kawasan beriklim tropis, semi-tropis, dan kering di berbagai belahan dunia. Tanaman lidah buaya banyak dibudidayakan untuk pertanian, pengobatan, dan tanaman hias. Lidah buaya juga banyak kita temukan pada produk minuman, kosmetika, seperti sampo dan sabun, atau dipakai untuk obat luar, untuk luka bakar dan lainnya. Walaupun banyak digunakan secara tradisional dan komersial, uji klinis terhadap tanaman ini belum membuktikan keefektifan atau keamanan ekstrak lidah buaya untuk pengobatan maupun kecantikan. Tanaman lidah buaya telah dikenal dan digunakan selama berabad-abad karena khasiatnya bagi kesehatan, kecantikan, pengobatan, dan perawatan kulit. Nama aloe vera berasal dari kata Arab aluh yang berarti zat pahit yang bersinar. Sedangkan vera dalam bahasa Latin berarti benar. 2000 tahun yang lalu, para ilmuwan Yunani menganggap lidah buaya sebagai obat mujarab universal. Orang Mesir menyebut aloe sebagai tanaman keabadian. Saat ini, tanaman lidah buaya telah digunakan untuk berbagai keperluan di bidang dermatologi. Lidah buaya telah digunakan untuk tujuan pengobatan di beberapa kebudayaan selama ribuan tahun. Dari Yunani, Mesir, India, Meksiko, Jepang, sampai dengan daratan Cina. Bahkan Ratu Mesir Nefertiti dan Cleopatra menggunakannya sebagai bagian dari perawatan kecantikan rutin mereka. Dan Alexander Agun dan Christopher Columbus menggunakannya untuk mengobati luka tentara. Referensi pertama lidah buaya dalam bahasa Inggris adalah terjemahan oleh John Goodyear pada tahun 1655 Masehi dari risalah medis De Materia Medica, karya Dioscorides. Lalu, pada awal tahun 1800-an, lidah buaya digunakan sebagai obat pencahar di Amerika Serikat. Pencahar atau laksatif adalah kelompok obat untuk mengatasi susah buang air besar atau konstip. Namun pada pertengahan tahun 1930-an, titik balik terjadi ketika lidah buaya berhasil digunakan untuk mengobati dermatitis radiasi yang kronis dan parah. Nama botani aloe vera adalah Aloe barbadensis Miller. Tanaman ini termasuk dalam famili Asphodelaceae atau Liliaceae dan merupakan tanaman semak atau arboresan, abade, xerophytic, sukulen, dan berwarna hijau kacang. Tumbuh terutama di daerah kering di Afrika, Asia, Eropa, dan Amerika. Bahkan di India, ditemukan di Rajasthan, Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra, dan Tamil Nadu. Tanaman ini memiliki daun berbentuk segitiga, berdaging dengan tepi bergerigi. Bunga berbentuk tabung berwarna kuning, dan buah yang banyak bijinya. Setiap daun terdiri dari 3 lapisan. Gel bening bagian dalam yang mengandung 99% air dan sisanya terbuat dari glukomanan, asam amino, lipid, sterol, dan vitamin. Lapisan tengah lateks yang merupakan getah berwarna kuning pahit dan mengandung anthraquinone. Lapisan luar tebal yang terdiri dari 15-20 sel disebut kulit buah yang berfungsi melindungi dan mensintesis karbohidrat dan protein. Di dalam kulit buah terdapat ikatan pembuluh yang bertugas mengangkut zat-zat seperti air dan pati. Lidah buaya mengandung 75 unsur yang berpotensi aktif, vitamin, enzim, mineral, gula, lignin, saponi, asam salisilat, dan asam amino. Dalam kandungan lidah buaya mengandung vitamin A, beta karoten, C dan I yang bersifat antioksidan. Ini juga mengandung vitamin B12, asam folat, dan kolen,
antioksidan menetralisir radikal bebas. Lidah buaya juga mengandung enzim, yaitu untuk membantu mengurangi peradangan berlebihan ketika dioleskan pada kulit. Penelitian menunjukkan bahwa jus lidah buaya mengandung polifenol yang berperan sebagai antioksidan. Berkat kandungan ini, lidah buaya mampu melindungi sel tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas dan berpotensi mencegah kanker. Jika sedang mencari tanaman yang tepat untuk ditaruh di dalam ruangan, tanaman lidah buaya bisa jadi pilihan yang tepat. Selain tampilannya yang cantik dan dapat meningkatkan estetika ruangan, tanaman lidah buaya juga bisa bantu menjaga kualitas udara di dalam ruangan. Bahkan perawatan tanaman ini pun terbilang cukup mudah. Menjaga kualitas udara di dalam ruangan bisa dilakukan dengan menaruh tanaman lidah buaya. Lidah buaya juga bisa bantu membersihkan udara dari formaldehida dan bensena. Bahan yang terkandung di pembersih yang kita pakai di rumah bisa mengandung kedua senyawa tersebut. Tanaman lidah buaya cocok ditaruh di dalam kamar tidur, dan keberadaan tanaman lidah buaya bisa bantu menyaring udara dan menjaga kualitas udara dengan lebih baik. Keberadaan tanaman ini diyakini bisa bantu kita mendapatkan tidur yang lebih nyaman. Menaruh tanaman lidah buaya atau varietas semacamnya bisa membantu menyerap polusi bahan kimia yang ditemukan dalam bahan pembersih dan pengharum ruangan, sehingga memurnikan udara di kamar tidur dan membuat udara lebih sehat untuk dihirup. Suasana kamar tidur jadi lebih nyaman dan membantu kita mendapatkan tidur yang lebih nyenyak. Tanaman lidah buaya pun diyakini dapat menyerap radiasi elektromagnetik yang membahayakan tubuh jika ditaruh di dalam ruangan. Perawatan tanaman lidah buaya juga cukup mudah. Tanaman ini menyukai tempat yang mendapat sinar matahari langsung. Kita bisa menaruhnya di dekat jendela agar bisa mendapat sinar matahari yang cukup. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.